Nih Liana, Iya Bu. yang kemarin ngecek ibu. Iya Bu. Oh jadi mau konseling? Iya mau konseling Bu. Oke. Karena Lena mau konseling, sebaiknya kita di tempat konseling aja ya. Oke, Lena udah siap? Iya Bu, siap. Oke, yuk. Oke, sehat? Sehat Bu. Sama siapa di sini? Sama saudara Bu. Oh Saudara. iya, sehat, Iya. keluarga sehat. Sehat. Sehat Bu. Gimana belajarnya selama daring? Ya lumayan, ada yang gampang, ada yang susah, ada yang lumayan Bu. Tapi nggak ada kendala yang berarti kan? Nggak, Bu. Oke. Jadi benar nih mau konseling? Iya Bu, konseling yang kemarin. Iya. Sebelumnya mungkin Ibu mau nanya dulu. Sebelum ini Liana udah pernah konseling? Belum Bu, belum pernah. Di SMP dulu? SMP bukan konseling, cuma nama curhat sama Oh, guru aja. curhat di pelajar gitu ya sama guru BK. Iya, guru BK. Oke. Nah, jadi begini karena memang Liana kan baru pertama kali konseling ini, jadi mungkin ada hal-hal yang perlu Ibu sampaikan dulu biar kita satu persepsi gitu ya. Yang pertama, tapi Ibu senang ini karena ini kan kemauannya Liana sendiri, ngechat Ibu mau ini gitu. Artinya kalau sudah kemauan sendiri tentu tidak dipaksa. Kalau orang yang tidak dipaksa biasanya dia terbuka gitu ya. Jadi memang dalam konseling itu kita harus terbuka, kemudian harus sukarela gitu. Karena kalau tidak terbuka, kalau tidak sukarela, ya nggak akan menghasilkan apa-apa gitu ya. Nah, jadi tidak perlu canggung, tidak perlu takut, apapun yang Liana ungkapkan dan sebagainya itu akan dirahasiakan karena itu, asas kerahasiaan itu bagian dari asas konseling. Iya Bu. Oke, ya. Kira-kira ada yang perlu dipertanyakan atau yang dikhawatirkan begitu? Tentang apa Bu? Tentang Nah, maksudnya tentang kalau ini kan baru pertama kali konseling gitu ada nggak? Enggak. Oke, kalau gitu ya silakan. Kemarin mau menceritakan apa? Mau kendalanya apa gitu? Oh, kalau kendalanya saya ingin konseling tentang beasiswa sih Bu kemarin Bu. Soalnya Diana udah kelas 12. Iya, udah kelas 12. Terus kan sekarang udah bulan Oktober pasti itu mikirnya mulai mau kemana lulus, mau kemana gitu. Cuman kalau misalnya dilihat dari perekonomian keluarga gitu, itu agak sulit lah Bu mungkin mau kuliah kan Bu. Jadi saya mau mencoba untuk bisa dapat beasiswa gitu. Jadi Liana mau kuliah. Ya, sekarang udah kelas 12. Tapi terbentur persoalan ekonomi. Persoalan ini sudah pernah dibincangkan dengan keluarga? Udah sih. Cuman kata mama gitu, kata orang tua gitu kan, kerja aja dulu kumpulin duit. Soalnya kan kalau misalnya ngarepin mama susah gitu. Jadi kamu usaha sendiri ya. Kalau makanya saya mulai mikir Bu, saya mau kerja dulu. Rencananya saya mau nyoba beasiswa dulu tahun ini. Kalau misalnya memang nggak lulus, berarti tahun depan saya mau nyoba untuk ujian secara itu nggak beasiswa, tapi saya ngumpulin duit dulu dari selama setahun ini Bu. Oke. Jadi pada intinya orang tua memperbolehkan kan untuk kuliah? Boleh. Tapi biaya sendiri. Ya. Jadi orang tua nyuruh Liana kerja dulu biar dapat uang baru kuliah. Ya. Sementara Liana kalau bisa langsung kuliah. Kalau beasiswa tuh bisa langsung kerja juga Bu. Gitu. Jadi andaikan umpamanya dapat beasiswa kemudian kuliah, boleh kan sama orang tua kan? Karena memang sudah biayanya dari pemerintah. Ya. Kalau seandainya umpamanya beasiswa itu kan banyak jenisnya. Ada yang beasiswa full, ada yang beasiswa tidak full. Andaikan umpamanya ada beasiswa tidak full, artinya masih ada juga yang biaya dari kita. Itu gimana sama orang tua? Kira-kira? Mungkin kalau misalnya ngasih tahu mama enggak lah Bu. Mungkin waktu kan kuliah itu kan ada kata ngambil pagi, ngambil siang, ngambil malam gitu kan Bu. Nanti kalau misalnya ngambil malam berarti dari pagi sampai siang kerja dulu kan nabung. Terus kalau biaya untuk biaya hidup kan masih kan nggak di daerah sini jaga orang tua Bu. Oke, jadi andaikan tidak full beasiswanya, berarti Liana akan tetap kuliah tapi sambil kerja untuk nutupin kekurangannya. Sama orang tua boleh nggak seperti itu? Oh belum tanya Bu, soalnya kan saya nggak ngomong kalau nyari beasiswa gitu. Saya ya kalau bisa udah beasiswa, kalau pemikiran saya kan kata orang tua saya kerja dulu. Cuma saya mau nyoba beasiswa dulu tahun ini gitu Bu. Gambaran perekonomian keluarga itu gimana sehingga orang tua
mengatakan seperti itu. Tentu Liana lebih paham gitu kan. Ya. Memang tidak ada kemungkinan. Istilahnya sama sekali mungkin nggak mungkin. Kenapa? Ayo cerita. Ya mungkin kan maksudnya kan ladang itu kan cuma sehektar itu pun itu udah semua lah, udah urus bu, Iya. biaya yang lain untuk pakai kan. Iya. Apalagi kan kita empat saudara waktu kemarin itu kan sekolah semua bu sekaligus. Saya SMP, kakak saya SMA, ada yang baru SMK juga. Berapa orang kakak berarti? 4 bu, kami 4 bersaudara kayak semua bu. Semua sekolah semua. Iya sekolah semua. Sekarang kan satu udah lulus, 2 udah lulus, kamu tinggal kami berdua tanggungannya. Cuman kalau beasiswa, apalagi saya sama saudara saya ini kan istilah kalau kuliah tuh banyak banget yang bu, maksudnya istilahnya pendaftaran misalnya 5 juta gitu kan, berdua udah 10 juta dari mana? Karena memang Yana kembar ya. Iya, kembar. Jadi memang nggak mungkin dong satu-satu kan begitu. Ya jadi saya itu bu rencananya mau kuliah gitu kan bu, soalnya kalau dihitung-hitung gaji per bulan keluarga saya tuh palingan cuma polnya 2 juta atau berapa gitu bu, sedangkan per orang tuh butuhnya berapa, 5 juta dari mana gitu kan, nggak mungkin jual kapling atau apa, nggak mungkin. Terus umpamanya sebelum kita kaji apa sih peluang-peluang beasiswa yang seperti yang Bu bilang tadi, andaikan yang namanya beasiswa kan kita tidak bisa mungkin ada yang full ada yang tidak. Andaikan umpamanya tidak full, katanya Yana tadi mau bekerja sambil kuliah. Bekerja sambil kuliah itu kan baru rencana sekarang gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu di kedepannya, maksudnya tidak semua perkuliahan yang bisa kita sambilkan kerja. Itu yang pertama ya kan. Yang kedua kan pekerjaannya juga belum nampak lagi gambarannya sekarang nih. Apakah ada pekerjaan yang memperbolehkan pekerjaannya sambil kuliah? Itu kan bagian dari permasalahan-permasalahan yang akan mengikuti. Nah, jika umpamanya beasiswa tidak full, pekerjaan juga belum mendapatkan yang memperbolehkan sambil kuliah gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana? Itu biasanya saya secara online bu, misalnya kayak bisnis online, Shopee atau apa itu kan bisa tanpa bekerja gitu, tanpa modal gitu ya. Itu sudah mulai maksudnya sudah dimulai dari sekarang. Nanti mau ditawarin sih bu, nanti kami mau mulai gitu kan, udah kayak bisnis OTP gitu bu, kayak bisnis dia tuh kayak pengiklanan, nanti kita nonton nanti dapat poin, nanti dari situ dapat penghasilan gitu bu, kayak Fitur tuh. Iya fitur bu. Gitu. Jadi kayak gitu nanti itu udah dicoba. Ya ini udah kemarin udah nyoba, cuman masuk pendaftarannya agak sulit bu. Artinya kan Liana belum mendapatkan apa-apa dari itu. Artinya itu tuh kan pekerjaan-pekerjaan yang gimana dikatakan tidak pasti, tapi kan itu sebagai alternatif gitu ya. Tentu kita harus berpikir juga nanti pekerjaan-pekerjaan yang betul-betul pasti ini kerjanya, ini gajinya kan begitu. Kalau itu kan termasuk untung-untungan kan. Nah itu termasuk untungan juga gitu. Oke, jadi itu konsekuensinya. Selama ini sudah ada kan nanya-nanya tentang beasiswa atau apa sebelumnya? Udah banyak. Kayak sama kawan-kawan kan, apalagi kawan-kawannya ada yang kemarin sekolah di Pekanbaru, di kota-kota masih kan ada penawaran-penawaran. Terus apa katanya? Apa informasinya? Ya informasinya saya dapat dari Universitas STAN bu. STAN itu kan karena sulit banget bu, apalagi ada sistem DO-nya kan. Jadi saya mikir, kalau sistem DO ini bahaya nih kalau apa. Jadi saya kemarin tawarin les khusus gitu bu. Mereka kan bayar biayanya kan sekitar 200-an lebih gitu. Tapi kalau misalnya saya belajar tentang kuliah khusus STAN doang, kalau saya nggak lulus kan sia-sia uangnya ini kan. Jadi saya kemarin nyoba nyari les yang untuk secara itu umum gitu bu, bisa masuk universitas ini, repot untuk STAN gitu ya. Liana sudah browsing tentang STAN itu? Udah bu, udah browsing STAN. Berarti berarti kan ada rencana Liana mau coba masuk STAN gitu. STAN itu kan sebuah perguruan tinggi kedinasan ya. Perguruan tinggi kedinasan yang memang persaingannya luar biasa. Masuk STAN itu susah, tapi kalau sudah masuk itu kita dapat sudahlah pekerjaannya dijamin, kemudian kita juga dapat bantuan biaya dan sebagainya. Sebenarnya tidak hanya STAN, ada juga perguruan tinggi kedinasan lain yang juga menggratiskan seperti PDN, STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan sebagainya. Itu bisa di browsing lagi. Liana IPA, BPS, IPA. Jadi kalau STAN kan akuntansi ya. Akuntansi tidak apa-apa. Artinya
itu ya tidak salah gitu kan. Tapi ada juga kayak kalau Kak STIS kan dia statistik itu lebih IPA ya kan. Setahu ibu STIS itu juga sama seperti STAN, langsung pegawai negeri kalau lulus, kemudian juga dapat bantuan biaya gitu, beasiswa dan sebagainya. Oke, itu kan jenis beasiswa yang Liana sudah browsing cari-cari gitu ya. Itu kan beasiswa yang ditawarkan langsung dari perguruan tingginya. Nah, kira-kira beasiswa lain sudah ada enggak di kan beasiswa itu ada yang pemerintah punya, ada yang swasta punya gitu ya. Sudah ada? Ada Universitas Unpad. Ibu tahu Unpad Bu? Pajajaran. Pajajaran. Kemarin tuh saya sempat browsing juga tentang Unpad tuh kan. Pokoknya ini lebih gampang, juga biayanya murah Bu, tergantung nilai masuknya kan. Jadi dia dapat potongan harga juga kan. Kalau misalnya nggak ada beasiswa, harga juga lebih murah gitu kan. Tapi Unpad itu perguruan tinggi unggul loh, perguruan tinggi artinya statistik yang tadi Lena sebutkan itu adalah semuanya adalah perguruan tinggi dengan persaingan yang luar biasa. Itu harus dipahami ya, seperti itu gitu. Oke, berarti beasiswa yang Lena cari baru sebatas beasiswa yang ditawarkan oleh perguruan tinggi gitu kan. Nah, kan ada juga beasiswa itu yang ditawarkan oleh pemerintah. Jadi itu tidak, kalau ditawarkan oleh pemerintah, contoh bidik misi, pernah dengar? Ya, bidik misi. Udah pernah browsing juga ya, bidik misi. Bidik misi itu beasiswa miskin berprestasi. Jadi syaratnya adalah kita memang kurang mampu, tapi kita berprestasi. Kalau bidik misi ini dia tidak ditentukan perguruan tingginya, artinya kita dapat beasiswa nanti terserah kita di perguruan tinggi mananya. Walaupun sih ada syarat perguruan tingginya seperti itu, tapi tidak harus ditentukan harusnya itu tidak. Dia banyak jenis perguruan tingginya yang menawarkan beasiswa bidik misi. Nah itu. Kemudian beasiswa lain, pernah dengar beasiswa Tanoto Foundation? Itu ya, maksud ibu itu adalah beasiswa yang tidak dari kampus, tapi kan itu dari lembaga beasiswa itu sendiri. Kalau kayak bidik misi kan pemerintah, kalau Tanoto ya perusahaan Tanoto itu, atau mungkin beasiswa Super Semar itu sebenarnya masih banyak. Dan di Provinsi Riau itu juga ada beasiswa provinsi. Setahu ibu beasiswa Provinsi Riau itu diperuntukkan untuk beberapa perguruan tinggi yang ada di Riau. Nah, tapi ditentukan jalur masuk dan jurusannya. Kalau tak salah seperti itu ya, nanti ada tuh sosialisasinya tiap tahun. Contoh umpamanya di Unri itu harus yang jalur PBUD, kemudian harus jurusan kalau nggak salah kedokteran atau FKIP. Itu contoh saja, itu dari pemerintah Provinsi Riau. Ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa begitu ya. Tidak apa-apa, ibu senang mengapresiasi, artinya Liana sudah mulai cari-cari, sudah mulai browsing begitu kan. Itu kan sebenarnya intinya adalah untuk persiapan kuliah, bagaimana orang tua tidak membiayai tapi Liana bisa tetap kuliah. Salah satunya adalah dengan beasiswa, kan begitu ya, salah satunya adalah dengan beasiswa. Kalau seandainya tadi alternatif kedua oleh Liana kan beasiswa plus bekerja. Andaikan pamannya beasiswa tidak dapat, tapi dengan bekerja itu bagaimana? Mungkin dari sekarang Bu, saya kayak mulai nabung. Kan caranya juga di rumah tuh mau pembibitan kayak lahan tuh lumayan lebar, menanam cabai. Nah, jadi mereka nabung gitu. Jadi setidaknya mungkin memang nanti nggak ada beasiswa, tapi bisa nutupin dulu awalnya, nanti barulah selebihnya bisa nanti dipikirkan lagi kayak mana. Jadi memang yang perlu Liana pahami, beasiswa itu tidak hanya bisa sebelum kita kuliah. Kadang setelah kita lulus itu banyak informasi tentang beasiswa itu yang bisa kita cari gitu. Tapi syaratnya yang namanya beasiswa itu terikatnya adalah terikat prestasi. Umpamanya rata-rata setiap beasiswa itu mensyaratkan penerima beasiswanya nilainya, persyaratan nilai. Contoh, tidak boleh nilai itu di bawah 3,00 contohnya IPK-nya ya, atau IPK-nya harus naik terus dan sebagainya. Dia memang
seperti itu. Artinya kalau kita mau berjuang untuk beasiswa, kita harus rajin belajar dan berprestasi, kan seperti itu ya. Oke. Kira-kira ada lagi yang perlu apa kan terkait dengan beasiswa Itu Bu, misalkan katanya kalau beasiswa tuh harus naik terus kamu dari semester 1 ke 1 sampai semester 5 kan Bu. Terus kalau misalnya salah satunya ada yang turun, misalnya semester 3 turun, nanti semester 4 naik lagi, itu boleh nggak Bu? Bisa dari Oh, maksudnya nilai sekarang. Iya, Oh, iya, ya. iya. Kalau yang tadi Ibu ceritakan itu kan nilai ketika kita sudah lulus ya. Sebaiknya memang seperti itu. Sebaiknya kan tinggi dan semakin tinggi kan bagusnya seperti itu. Iya. Nah, akan tetapi itu sebenarnya tergantung beasiswanya. Kan nanti ada seleksinya toh. Nah, jadi nilai itu biasanya adalah seleksi administrasi. Setelah itu nanti ada seleksi yang sebenarnya. Nah, ada seleksi yang sebenarnya mungkin melalui psikotes, melalui tes-tes tertentu dan sebagainya. Dan itu murni rahasia pemegang beasiswa, aslinya penyelenggara beasiswa. Umpamanya nanti dia beda-beda. Kalau kayak bidik misi mungkin lain lagi persyaratannya, gitu kan. Kalau kayak beasiswa yang ditawarkan oleh perguruan tinggi tertentu kayak STAN tadi, kalau itu kan kalau kayak STAN, STIS itu kan dia input dengan tes masuknya. Artinya kalau lulus tesnya langsung kita dapat bantuan pembiayaan dan sebagainya gitu ya. Jadi setiap beasiswa itu beda-beda apanya, beda-beda ketentuannya ya, tinggal kita pelajari saja. Nah, jadi kira-kira dari berbagai macam yang sudah Diana cari informasinya dan dari informasi yang tadi disampaikan, kira-kira yang akan Diana coba setelah apa ini apa saja? Yang maksudnya universitasnya atau cara kerjanya? Berbagai hal. Yang penting kan tujuannya tadi apa? Bisa kuliah tanpa dibiayai oleh orang tua kan? Rencananya saya mau fokus sama Unpad sih Bu. Unpad Ya. Soalnya kan orang ada teman kan Jawa, bukan dia orang Jawa, jadi tahu betul Unpad kayak mana kan Bu. Jadi diceritain Unpad kayak gini kan. Biayanya juga murah, di sana juga hidupnya kan Jawa murah-murah. Jadi di Unpad itu kalau boleh tahu ininya jalur apa katanya? Jalurnya bisa SNMPTN, bisa SBY juga bisa Bu. Terserah mau ya jalur apa aja bisa gitu. Jadi saya mau nyoba jalur yang nggak ujian tes dulu. Kalau saya nggak lulus, ya udah berarti ujian tes secara tes SN ya, SNMPTN berarti ya, SNMPTN. Nah, jadi kalau nggak bisa ya udah yang ujian tertulis. Oke, berarti yang beasiswa di Unpad itu apakah menyatu dengan SNMPTN yang Diana baca? Mungkin bisa sih Bu, soalnya saya kemarin nyarinya sambil nyari baca banyak, jadi semuanya ya, ada. artinya begini, hari ini banyak perguruan tinggi itu yang menawarkan beasiswa terintegrasi dengan SNMPTN. Maksudnya begini, jalur masuknya SNMPTN, sudah lulus SNMPTN nanti baru diseleksi. Umpamanya contoh di Unpad contoh ya, ini contoh saja, ada beasiswa sekitar 300.000 jatahnya umpamanya, dengan melalui jalur SNMPTN. Nanti yang lulus SNMPTN tentu akan diseleksi lagi. Setelah lulus berarti syarat ikut beasiswa itu pertama lulus SNMPTN kan gitu. Kalau memang terintegrasi dengan SNMPTN. Setelah itu nanti diseleksi berdasarkan kriteria beasiswa. Nah, ngerti kan maksudnya? Nah, yang pertama masuk SNMPTN lulus, udah lulus nanti semua yang lulus itu diseleksi lagi sesuai dengan kriteria beasiswa. Umpamanya kan berbagai macam sih kriterianya, mungkin harus ini harus itu. Nah, terus gini, biasanya kalau berkaitan dengan beasiswa itu atau dengan kuliah itu tak akan luput dari pengaturan administrasi, persyaratan administrasi. Nah, kira-kira Diana sudah mulai belum mempersiapkan dari sekarang? Biayanya gitu? Bukan, administrasi itu maksudnya begini, kan ada surat ini, surat itu, KTP, apa syarat, pokoknya syarat administrasinya gitu. Belum Bu, belum. Kan, soalnya kan nyobanya paling kan bulan-bulan. Iya. Jadi masih pakai lah yang nyiapin yang lainnya dulu Iya. bisa nanti. Iya betul. Artinya Liana harus mempelajari itu. Itu maksudnya. Iya. Jangan sampai nanti ternyata harus pakai surat ini ya. Aduh saya mau ada kakak saya bermasalah, orang tua saya nggak ada KTP. Namanya contoh, seperti itu contoh ya. Jadi dari sekarang itu sudah harus mulai Diana arsipkan lah, umpamanya apa coba data terkecil mulai dari akte, ya kan, ijazah, KK,
KTP besok kalau sudah boleh buat KTP. Ya pokoknya hal termasuk mungkin surat dari sekolah apa kartu pelajar. Yang penting hal-hal berupa administrasi seperti itu sudah harus Liana mulai kumpulkan, asikkan. Jangan sampai besok pas apa kelabatan gitu kan. Gini Bu, Liana mau nanya Bu, misalnya nyiapin syarat-syaratnya kayak gitu Bu, kan itu pasti pendaftaran secara online dulu kan. Nanti ngasih itunya tuh dikirim atau pas udah nyampe ke sananya baru. Jadi gini, itu pula bedanya karena emang sekarang sistem online. Tapi sebenarnya sistem online ini tidak ketika pandemi ini saja, online ini udah lama. Dia ada namanya nanti borang ataupun laman pengisiannya itu. Jadi itu dikirim online. Tapi tergantung jenis beasiswa ataupun program studi university. Tapi rata-rata seperti itu. Umpama dia minta kriterianya harus ada surat keterangan tidak mampu atau KIP umpamanya gitu. Itu di scan dan dikirim. Biasanya seperti itu. Makanya ibu sampaikan karena setiap tahun kan seperti itu tuh yang ibu alami pas membimbing anak-anak kelas 12 gitu ya. Jangan sampai nanti pas mau daftar, aduh Bu, saya ternyata KTP saya bermasalah, kakak saya bermasalah. Sementara kan waktu terbatas, itu harus di scan dan harus dikirim gitu. Makanya dari awal-awal. Berarti memang cukup susah ya Bu. Maksudnya? Kalau mau dapat beasiswa tuh apalagi kan kalau UNPAD, STAN tuh kan universitas tinggi semua yang persaingannya lumayan gitu. Iya. Kata kawan saya itu dibatasi misalnya per sekolah itu bolehnya masuk 20%. Iya betul kalau SNPTN ya, kalau kemarin setiap tahun kayak gitu ya. Jadi dibatasi, kalian tuh nanti akan nilainya di input, nanti di ranking. Yang ranking itu sistem. Jadi nanti umpamanya Liana di SMA ini 12 IPA berapa orang, IPS berapa orang, dia di ranking berdasarkan jurusan. Jadi umpamanya contoh ini akreditasi A hanya boleh ikut 25% contoh. Jadi 25% dari nilai yang ada itu diakumulasi mulai dari kelas 10. Nanti keluarlah namanya ini. Itu baru orang yang bisa ikut. Bukan orang yang lulus ya. Itu baru orang yang bisa ikut. Kok sampai kelas 10 Bu? Bukannya kan dari kelas 10, nilai dari kelas 10. Nilai yang kelas 10. Nilai dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi kita itu bersaingnya sesama jurusan. Jadi saya IPA 1, IPA 2. Se-IPA. Jadi kan IPS bersaingnya sama IPS. IPA bersaingnya sesama IPA. Oke, berarti Ibu kita apakan ya? Artinya tujuan Liana itu sudah jelas. Apa tadi tujuannya? Mendapat beasiswa gitu. Biar bisa melanjutkan di jenjang pendidikan lebih tinggi. Bisa dengan orang tua tidak mampu, tapi bisa dengan salah satunya dengan beasiswa dan kalau nggak dapat beasiswa bekerja. Bekerja itu artinya itu keputusan Liana ya. Oke, tadi Ibu lupa menyampaikan bahwasanya dalam konseling itu yang berhak terhadap keputusan itu adalah klien sendiri, bukan Ibu gitu ya. Karena manusia itu kalau dia melakukan keputusan orang lain, dia tidak akan bertanggung jawab. Makanya itu keputusan kita gitu. Oke. Berarti Liana akan coba cari beasiswa, kemudian kalau misalnya nggak lulus bekerja. Bekerja sambil kuliah atau apanya kondisi lah, bekerja dulu, habis itu nanti bisa langsung kuliah. Kalau bisa bekerja sambil kuliah, kan gitu kan. Itu harus dicari informasinya, mana sih perguruan tinggi yang bisa dimasuki, yang bisa sambil kerja, mana sih pekerjaan yang bisa dilakukan oleh yang sambil kuliah. Nah itu tidak mudah kan. Nah itu harus dicari. Jadi rencananya tadi di Unpad di Bandung ya. Nah itu kan rencana pertama. Nah, kita harus banyak punya cadangan loh. Nah, andaikan umpamanya di Unpad tidak lulus. Berarti kalau mau di Unpad tentu andaikan mau kerja tentu cari kerja di sekitar Bandung kan, berarti kan. Andaikan di cadangan kedua. Selesainya Bu. Iya apa? Di kantor coba itu dulu kan. Kemarin juga sempat nyari beasiswa juga tapi belum terlalu dalam. Kemarin nyarinya baru yang Unpad. Maaf banget. Jadi coba dulu pendidikan, kebetulan kakak juga di sana, jadi motor bisa dibantu kan, bisa kerja bareng-bareng
Jadi setelah ini yang pertama berbincang dulu dengan keluarga, dengan orang tua. Keputusan yang kita ambil ini kita ngambil keputusan itu kan karena pertimbangan, sampaikan seperti itu gitu ya. Nah, nanti bagaimana responnya orang tua, nanti ibu kalau ibu tanya lagi gimana, mana tahu ya kan, mana tahu ternyata nggak boleh rupanya Bu, saya diumpat umpama, enggak, saya rupanya disarankan ke sini Bu. Ah itu kan perlu perbincangan. Bagaimanapun yang namanya kita anak, pertimbangan orang tua itu perlu kan. Nah itu, jadi setelah ini ngapain? Ya mulai cari-cari browsing, Ya terus kaitannya dengan orang tua apa tadi? mau berbincang, Berbincang, sampaikan keinginan kita, kemudian keputusan-keputusan yang sudah kita ambil. Oke, gimana perasaannya? Ya lega lah Bu, bisa nyampaikan, kita dapat pengetahuan tentang ini, tentang itu. Jadi lebih bisa waspada gitu. Apalagi sama persyaratannya itu kan kemarin lihatnya sempet baca kan, masih lama Bu, nanti aja gitu. Jadi memang kebiasaan kita masih lama. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang kurang baik juga. Karena kadang-kadang kita terlena oleh waktu. Nyata-nyatanya udah kapan aja, ini belum diurus, itu belum diurus gitu kan. Nah, mumpung sekarang belajar dari rumah, banyak hal yang bisa kita mulai, mana yang bisa dimulai kan. Boleh nanya Bu? Iya. Misalnya tentang beasiswa itu, misalnya daftarnya itu boleh tahun-tahun ini nggak sih Bu? Soalnya kalau daftar beasiswa itu bulan berapa biasanya Bu? Maksudnya kayak tergantung universitasnya Bu? Tergantung ya. Jadi nanti kan akan dikasih tahu tuh, akan dikasih tahu. Karena begini juga, dia tiap tahun tuh bisa saja berbeda. Nah, jadi nanti kan ada pengumuman tuh kayak SNPTN itu setiap tahun yang sebelumnya tidak sama kayak kemarin, prosedurnya, tata caranya, apa segala macam, termasuk kadang persoalan waktu. Kayak PBUD Unri umpamanya. Yang tahun kemarin berbeda pula dengan tahun ini, waktu pengumumannya dan sebagainya gitu ya. Jadi tunggu saja informasinya. Yang penting Liana harus tetap jaga komunikasinya, saling komunikasi gitu dengan pihak sekolah, dengan ibu ya. Nanti kalau ada informasi itu tentu sampaikan. Yang jelas kalau sekarang kayaknya belum ada. Nanti itu ada tuh sosialisasinya. Apalagi ini pandemi kan. Pandemi ini mana tahu nanti ada sistem baru pula gitu. Intinya sekarang itu lebih banyak berbasis online. Oke, lega ya? Lega. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bukan konseling pertama dan terakhir ya. Intinya kalau ada hal-hal yang namanya manusia, namanya hidup ya kan, itu pasti ada saja kadang-kadang gitu. Orang lain itu bukan tempat mencari solusi sebenarnya, tapi lebih untuk berbagi. Oke, sukses selalu ya. Oke, besok ibu tanya bagaimana perkembangannya setelah ini. Kalau ada perkembangannya pun Diana kasih tahu ibu tentang terkait dengan ini. Bu, saya minta tolong boleh nggak Bu carikan kayak kan Liana kurang paham tentang beasiswa tuh karena masih baru kan nyarinya. Saya bukan lebih paham gitu, kasih tau cara salah beasiswa, bisa masuk universitas ini kayak gini gitu. Iya, itu bagian dari tugas ibu. Tidak hanya akan Liana yang akan ibu kasih tahu, semuanya juga akan kasih tahu. Makanya sekarang kan materi-materi BK itu masih umum-umum, belum yang apa lagi. Dan ibu memang ada rencana nanti untuk sekolah 19 itu kita sekali-sekali mungkin nge-zoom, apanya tuh lewat Zoom sehingga atau Q&A gitu kan, jadi bisa nanya langsung dan sebagainya gitu. Nanti tunggu saja. Kalau sudah ada informasi penting harus disampaikan, itu mungkin kita cari cara supaya kita bisa berinteraksi langsung. Oke, selamat, sukses selalu. Makasih banyak Bu. Salam sama keluarga. Oke, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, pakai masker ya. Terima kasih Bu.